Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. ثم إلى حضرة جميع أزواجه وذريته وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء العارفين والشهداء والصالحين والحفظ الراشدين والملائكة المقربين وجميع ملائكة البلاد شهداء ختم فاتحة الكتاب. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. ثم إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الخضر عليه السلام. الفاتحة. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء البغدادي سيد الشيخ المفيدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. ثم إلى حضرة سيدنا مولانا سيد الشيخ أحمد كبير الزلفان وسيدنا مولانا سيد الشيخ أحمد طيب الزلفان وسيدنا مولانا سيد الشيخ حياة الخرج والبغداد جمال الإنسان الجادي والمفردي من شيخنا وأستاذنا وسلم كلهم لهم. الفاتحة. ثم إلى حضرة يحيى الجزري ومحمد البشير وحبيب الحسن وهارون سيد محمد بن عبد الملك الحسني. إلى حضرة شيخنا قدر المقدار وشيخ شمس الدين وسيد المهدي وسيد الملك الأكبر وسيد يوسف بن عبد الملك الحسني وعثمان بن علي بن الحبشي ويوسف بن الشافعي وحبيب الحسن الشافعي. حضرة الشيخ لهم. الفاتحة. ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الشيخ الإمام حجة الإسلام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي. الله نفعنا به بعلومه في الدارين. الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات من الشرك الأرض المغرب إلى البر والبحر من أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وأجدادنا ومسلمين وغيرهم لهم. الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع أنفسنا وأهلنا وأمورنا وزرنا من أهل بيتنا ولدار نبينا لشفائهم وسلامة دينهم ودينهم وأخرهم لهم. الفاتحة. ثم خصوصا لحضرة شيخنا مسيرة العارف ونظام درجته بجمال الإكرام وتبته ووضعه وسنته ومنهجه ويوفق به ويريد على بركته وصائره ومواله ومنفعته والدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسالة المتسير إلى مصنف الكتاب الشيخ الإمام حجة الإسلام.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bi sanatil muttasil la musannif hadzal kitab Syekh Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Allah nafa'ana bihi wa bihi fi darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qal wa illam yarhamillah fasatajurru sahibaha ilal kufri wasyaqawah. Nah, jadi kita membahas aqabah tsaniyah, yakni aqabah at-taubah. Jadi taubat itu masyru', ibaratnya taubat itu untuk menghapus hutang. Jadi dosa itu ibarat ya, bukan yang sesungguhnya. Ibarat itu bukan sesuatu yang sama persis. Jadi dosa itu ibarat hutang kita sama Allah. Kewajiban hutang itu adalah dibayar dengan apa? Dengan taubat. Dibayar dengan taubat. Masalah sampean pengen deket atau misalkan sampean punya hutang sama seseorang, meskipun sampean pengen berbuat baik untuk memberikan hadiah pada si pemberi hutang, tapi hutangnya belum dibayar, kira-kira diterima enggak hadiah sampean? Ibadah sampean itu anggaplah ibarat hadiah. Sampean punya dosa sama Allah Ta'ala, itu ibarat hutang, sedangkan sampean belum taubat. Jadi ketika kita punya dosa tapi kita belum bertaubat, khawatirnya hadiah-hadiah dari ibadah-ibadah kita itu enggak diterima. Seperti hutang yang belum dibayar, sampean pura-pura, ya meskipun tidak pura-pura, sampean mengasih hadiah si pemberi hutang, dia pasti akan bilang, lu bayar hutang, gak usah kayak ini. Nah, gitu. Itu misal saja. Dan taubat itu asas atau dasar orang untuk sampai kepada Allah. Semua wali itu pasti melalui yang namanya taubat. Bahkan sampai jadi kutub sekalipun tidak pernah lepas dari yang namanya taubat. Meskipun taubatnya beda sama kita ya. Jadi al-hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan bagi orang manusia, tentu orang yang awam ya, itu bisa jadi itu adalah keburukan bagi orang yang dekat sama Allah. Kalau dia Sirat membagi orang itu jadi 5: abidin,
muhibbin, muttaqin, sholihin, arifin. Kalau kita tidak usah 5 kakek, anggaplah ibtidak, sanawi, aliyah, kan gitu, paling gampangnya. Ketika sampean melihat kesalahan anak ibtidak, anggaplah gini, ketika sampean lihat anak saya Arwa mukul adiknya, itu sebagai orang tuanya saya pasti akan menegur, jangan gitu. Nah, ketika melihat sampean mukul temennya, ya enggak cuma tak tegur, pasti tak takzir. Ya, nah, ketika ada orang yang di posisi yang berwenang, masalah polisi, tapi melanggar hukum, itu harusnya itu tidak cuma ditakzir, itu harusnya mendapatkan hukuman yang lebih lagi daripada orang awaman itu. Jadi intinya pelanggaran seperti kita orang awam ini itu bagi Allah Ta'ala masih cuma teguran saja. Dan pelanggarannya bagi kita itu pelanggaran yang sifatnya bermula dari kebodohan, atau jadi dosa itu mulanya dari kebodohan dan paling besarnya karena kesombongan. Perbuatan dosa itu karena kita bodoh. Yang paling besarnya itu karena sombong. Kita tahu itu salah, kita lakukan, itu dosa. Syekh Abdul Hasan As-Sadili beliau dawuh, Allahumma ja'al sayyi'ati sayyi'atul muqarrabin. Ya Allah, jadikan kesalahanku itu seperti kesalahannya orang yang dekat dengan kamu. Ini dungane untuk sing apik, tapi dadekno lek umpama aku salah, jadikan salahku ini adalah salahnya seperti salahnya orang-orang yang dekat dengan kamu. Maksudnya piye? Iki yang jaluk salah malah. Nah, enggak gitu. Kanjeng Nabi itu setiap harinya taubat, ada yang bilang 70 kali, ada bilang 100 kali. Itu Kanjeng Nabi. Punya dosa apa Kanjeng Nabi? Apa Kanjeng Nabi terus ngapusi? Tidak mungkin. Apa Kanjeng Nabi ngerasani tonggone? Tidak mungkin. Kanjeng Nabi salahnya apa? Karena Kanjeng Nabi itu Habibullah, kekasih Allah. Kanjeng Nabi mencintai dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Itu sama seperti, ya ibarat saja, bukan sama persis, sama seperti dua orang yang saling mencintai. Itu pasti dia akan setiap geraknya itu khawatir kalau si kekasihnya itu menganggap itu salah atau tidak suka. Paham ya? Saobae itu kekasihku nanti suka apa enggak bila aku gini. Nah, itu sudah dianggap dosa bagi Kanjeng Nabi. Makanya ditobati. Kalau kita kan enggak. Nah, tingkatan kita bukan seperti Kanjeng Nabi. Atau masalah seperti Syekh Syarif Sakoti. Syekh Syarif Sakoti itu pamane Junaid Al-Baghdadi. Syekh Syarif Sakoti itu pernah suatu kali ketika dia mukim di masjid Baghdad itu kebakaran hebat, yang selamat itu cuma tokonya dia.
dikabari ya Syekh tuh iki Baghdad iki kobongan gede tapi tokomu iki selamat. Secara spontan Syekh Syarif Sakoti bilang alhamdulillah. Jadi itu baik apa buruk? Ketika sampai diselamatkan dari musibah terus sampai mengucap alhamdulillah itu baik apa buruk? Baik. Tapi bagi Syekh Syarif Sakoti itu adalah sesuatu yang buruk. Ya, karena hilangnya kepekaan dia pada orang sekitar. Sing liyane kena musibah tapi dia alhamdulillah. Nah, akhirnya karena hal itu dia selama 30 tahun istighfar dan menangis. Amin. Jadi alhamdulillah itu ditobati selama 30 tahun. Amin. Itu Syarif Sakoti. Agak. Jadi tahapan-tahap maksudnya jenjang seseorang itu beda-beda ya. Masalah bukan dari keburukan saja. Iki dipateni, ini apa banget itu? Apa perlu? Apa? Iya, mek perlu nih ikut tak. Ikut pun dekat di rumah anak. Enak sih rumah itu. Ada idza quri Al-Quran pas tami itu beda sama sami'a. Pas tami itu diperhatikan. Ya enggak cuma didengar. Sampai ini cuma didengar ya, sampai dolanan bukan sampai mangan. Seperti itu. Untungnya sing moco kaset ya. Tapi Quran itu alhamdulillah. Jadi tidak cuma dalam hal keburukan, dalam hal baik sekalipun. Seperti cerita yang masyhur ibadahnya orang awam itu tidak lebih baik daripada tidurnya orang alim. Ya, bagi orang awam itu baik, bagi orang alim mungkin itu tidak baik. Ya, nah. Sampean misalkan delok arwah iso nyanyi sampean wah pinter. Ya. Tapi bagi Rifki mau kok nyanyi ngono tok wis pinter. Ya. Nah. Engko Rifki iso numpak sepeda motor jamping-jamping bagine Rifki wis hebat. Tapi bagine sing rada tuwek iki gendeng. Gitu. Iya kan? Seperti itu. Jadi jenjang seseorang, kapasitas seseorang itu beda-beda. Dosanya Kanjeng Nabi itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita. Yang dianggap Kanjeng Nabi itu sebuah yang harus ditobati. Bagi kita itu adalah tujuan mungkin ya. Tujuanku iso seperti Kanjeng Nabi setiap geraknya wedi lah itu dianggap keliru atau pangeran tak suka. Apa mah? Insya Allah kita itu intinya kita itu berusaha untuk mencapai makom yang sedekat-dekatnya dengan Allah Ta'ala. Nah, intinya seperti itu. Nah, di sini disebutkan alasan kenapa kok kita itu harus bertobat.
Yang pertama, liyahsulalaka taufiqut ta'ah, untuk mendapatkan taufik ketaatan. Jadi taufik itu apa sih? Taufik itu siapa? Siapa apa-apa? Taufik itu petunjuk dari Allah Ta'ala, dan kita ditakdirkan untuk bisa mengikuti petunjuk itu. Paham ya? Itu taufik. Contoh gampangnya, sampean tahu kalau baca Quran itu baik. Tapi kalau nggak diberi taufik, meskipun sampean tahu, sampean tidak baca Quran. Sampean tahu ngaji ini baik, berguna buat sampean, tapi kalau nggak mendapatkan taufik, ya sampean nggak hadir di sini. Nah, paham ya? Itu yang namanya taufik itu kayak gitu. Nah, jadi insya Allah sing hadir di sini itu sing yahsulu taufiqut ta'ah. Nah, karena menjauhi maksiat atau sing remeh-remeh. Ya. Maksiat tidak sampean. Posoan kok ini. Ya. Tapi nanti dijelaskan. Jadi agar supaya kita mendapatkan taufik untuk bisa melakukan ketaatan. Ketaatan itu didul maksiyah, atau didul maksiyah. Kosok balene maksiyah. Fa inna syu'ma dzunub yurithul hirman wa yuqibul hidlan. Sesungguhnya keburukan dosa itu yurithul hirman, menjadikan atau mengakibatkan al-hirman, kerugian. Hirman itu ya asal katanya harama apa? Sesuatu yang tidak boleh atau sesuatu yang harus dicegah. Maksudnya di sini apa? Menjadikan hirman, maksudnya dia dicegah untuk mendapatkan kebaikan. Berarti dia itu orang yang rugi. Ya. Kenapa rugi? Karena dia tercegah dari mendapatkan kebaikan, yaitu yurithul hirman wa yuqibul hidlan, dan mengakibatkan al-hidlan itu jatuhnya pandangan. Maksudnya jatuhnya pandangan itu apa? Jadi bukan masalah, manusia itu ditakdirkan dilahirkan mulia, ya. Dibandingkan makhluk yang lain, manusia itu yang paling mulia. Tapi karena maksiat, jatuh dia dari pandangan Allah. Dari yang mulia, karena maksiat terjatuh dia, tidak dianggap lagi sama Allah. Allah Ta'ala udah apa ini? Itu karena maksiat. Apakah semua orang yang jatuh pandangannya karena maksiat itu khirman atau khidlan? Tidak. Tidak. Bisa jadi dia rugi, tapi belum tentu dia terhina. Atau sebaliknya, bisa jadi dia hina, tapi belum tentu dia khirman, dia tercegah. Selama dia itu tidak sombong. Udah sering tak ceritakan, ada seseorang itu dia dari lahir sampai besarnya itu tidak pernah maksiat. Lahir ceprot itu semaksiat. Aneh tidak sih semuanya? Tidak ya. Ya maksudnya wis siap balik, dia itu maksiat terus sampai gede. Maksiat terus sampai gede.
Sampai akhirnya Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk bilang ke dia, malaikat datangi si Fulan, bilang dia itu jadi ahli neraka karena maksiatnya dia. Nah, malaikat turun datangi si orang ini, ya Fulan, aku iki malaikat dikongkon pangeran ngandani awakmu, ndak awakmu iki ahli neraka. Si Fulan ini malah sujud syukur, alhamdulillah. Biasa malah sujud syukur, alhamdulillah. Iki malaikat ya pokoke ngertine dikongkon ndak. Ya delok iki dikabari ngono sujud syukur kaget lho. Ya apa sampeyan? Kabari berita buruk kok malah sujud syukur. Nah, si Fulan ini bilang, aku iki kecilik sampai sampeyan iki nakal terus. Lah kok pangeran sih nganggep aku ya kayak aneh. Sampai repot-repot ngongkon sampeyan ngabari aku. Enak sampeyan sing pernah ketemu malaikat. Pernah, iki malaikat morone aku. Berarti dengan dosaku sing koyok ngene iki pangeran jek nyawang aku. Iki sing tak sujud syukuri. Gitu. Akhirnya laporan malaikat ya. Pangeran akhirnya tuh bilang, ya kabar ono dhek dadi ahli surga. Karena dhek duwe pengarepan nek aku. Dia ndak punya kesombongan. Dia tahu kelemahannya dia, bahwasanya dia itu aku iki ahli maksiat, nggak punya kesombongan. Akhirnya dibilang kan, ya wis kamu jadi ahli surga. Nah, karena itu dia, kok ngene rek pangeran kasih sayang ini aku. Kemudian maksiat, kok isi aku dikabari jadi ahli surga. Pangeran ini kasih sayangnya luar biasa. Akhirnya taubat dan mengibadah sampai mati. Ya, itu pangerannya itu luar biasa. Tidak pernah tidak menerima taubat. Bahkan lek sampean ngerti Fir'aun sampean. Nek Mesir kan. Ya. Fir'aun itu dulu pas waktu Nazar itu dia teriak-teriak nek Nabi Musa, ya Musa aghithni ya Musa. Itu sampai teriak-teriak 70 kali. Aghithni ya Musa, aghithni ya Musa, tolong aku ya Musa. Sampai Nabi Musa gak ditolong. Dijar sampai mati. Nah, pangeran bilang ke Nabi Musa, ya Musa, iku lho celuk-celuk awakmu ping 70 gak kok tolong. Coba deh sekali ya, aghithni ya Allah, pasti tak tolong. Nah, sini kesempatannya dua ya. Cuma jaluk nek Musa, gak nek Allah Ta'ala. Coba jaluk nek pangeran ditolong ini Fir'aun. Padahal Fir'aun itu apa? Ngaku pangeran. Ya enggak? Jadi ngapura lek dhek gelem njaluk nek pangeran. Makanya Nabi Musa bilang, ya Allah, jenengan iku memang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iki si Fir'aun iki dhek ngaku lek dhek iku pangeran sing maha tinggi. Rabbukumul a'la. Ya. Lah jeneng niki mawon lek nyuwun teng jenengan ngapura. Napa malih tiang-tiang mukmin sing sujud dengan membaca subhana rabbiyal a'la. Ya kan? Jadi kesempatan kita itu pasti lebih besar timbang Fir'aun ya kan? Sampeyan pernah ngaku pangeran pernah? Pernah enggak?
sampean serodok tingkatan dhuwur-dhuwur. Enggak ya? Itu ya. Kesempatan kita untuk di ngapura pangeran itu lebih banyak daripada Fir'aun. Tapi pernah ndak sampean tobat nek pangeran? Pernah ndak? Ojo-ojo nasibnya padha kayak Fir'aun lek ndak tahu. Masih atau ndak koyo Fir'aun? Wah, bahas Fir'aun lampunya mati. Apa jeglek apa? Pusat. Ya wis 11 ya. Ora enek suarane. Aku mau bengok-bengok. Wallah alam bisawab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin tabarakan kullu sahabati Rasulillah ajma'in amin amin ya rabbal alamin hamdan wa fina yughfiru mazidah ya rabbana lakal hamdu wa min baghi bi jalali wajhika wa dhim sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل نورانية علامة القبلة الرحمانية وأفضل الحلقة الإنسانية وأشرف السورة الجسمانية ومعدل الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية ورتبة العلية من درجات النبي تحت لويه فهو منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وحيت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا شكرا على إذنكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد